何見てるだ? 消えろ! Hujan es turun di Bandara Narita, Tokyo. Namun di dalam hangar 7, suasananya jauh lebih dingin. Keringat membasahi dahi para insinyur terbaik Tanaka Corp. Di depan mereka, sebuah mahakarya teknologi senilai 70 juta dolar. Jet pribadi Hayabusa X-10, terdiam membisu. Jet itu seharusnya lepas landas 30 menit lagi, membawa CEO mereka, Kenta Tanaka, untuk menutup kesepakatan merger terbesar dalam sejarah perusahaan. Kesunyian dipecahkan oleh suara derit roda ember pel. Bayu, seorang TKI yang bertugas sebagai petugas kebersihan hangar, dengan hati-hati membersihkan tumpahan oli di sudut. Dia seharusnya tidak berada di dekat jet itu, tapi kepanikan para insinyur terlihat jelas. Mereka berlarian, menyambungkan laptop, dan berteriak dalam bahasa Jepang, tapi mesin jet itu tetap mati. APU, Auxiliary Power Unit, tidak merespons. Diagnostik utama gagal total. Teriak kepala insinyur, Matsuda. Kenta Tanaka berdiri kaku di ruang observasi di atas hangar. Wajahnya pucat. Keterlambatan ini bukan hanya soal waktu. Ini adalah soal kehormatan. Gagal hadir berarti kalah. Di tengah kekacauan itu, Bayu berhenti mengepel. Dia mendengarkan. Bukan pada teriakan, tapi pada keheningan jet itu. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang familiar. Bayu menghela napas. Dia tahu suara itu. Suara kegagalan bypass duct yang tersumbat, atau mungkin fuel injektor yang salah kalibrasi. Di Indonesia, dia bukan sekadar tukang pel. Dia adalah Bayu Sudrajat, mantan teknisi senior di Dirgantara Indonesia, yang mengkalibrasi mesin CN235 sebelum krisis ekonomi memaksanya mencari nafkah di negeri orang demi biaya pengobatan ibunya. Dia melihat para insinyur sibuk dengan diagnosa digital. Mereka mempercayai komputer mereka, tetapi Bayu tahu bahwa mesin, terutama mesin canggih, memiliki hati mekanis. Dia melihat Matsuda menekan tombol ignition berulang kali dengan frustrasi. Percuma. Gumam Bayu pelan dalam bahasa Indonesia. Bukan di situ masalahnya. Seorang insinyur muda yang melewatinya mendengar gumaman itu. Nani? Apa? Bentaknya dalam bahasa Jepang. Pergi dari sini. Kamu mengganggu. Dia mendorong bahu Bayu, membuatnya hampir tersandung embernya. Tugasmu hanya bersih-bersih. Jangan ikut campur. Bayu terdiam. Tangannya terkepal di gagang pel. Rasa panas menjalar di wajahnya. Diremehkan. Adalah makanan sehari-harinya di sini. Mereka memanggilnya tukang pel atau gaijin, orang asing, tidak pernah dengan namanya. Dia menunduk, tetapi matanya tetap tertuju pada panel akses APU di bawah ekor jet. Di lantai atas, Kenta Tanaka membanting ponselnya. Matsuda. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Hidupkan jet itu. Aku membayarmu jutaan yen bukan untuk melihatmu gagal. Tanaka sama. Kami sudah mencoba segalanya. Ini kerusakan fatal error pada sistem avionik. Kami butuh waktu berhari-hari. Balas Matsuda. Membungkuk dalam-dalam. Pasrah. Kepanikan melanda. Tanaka melihat ke bawah. Ke hangar. Matanya tertuju pada satu-satunya orang yang tidak panik. Si tukang pel. Dia hanya berdiri di sana, menatap jet itu. Tanaka menekan intercom. Kau yang di bawah. Tukang pel. Kenapa kau hanya berdiri di sana? Keluar dari hangarku. Seluruh hangar terdiam. Semua mata tertuju pada Bayu. Dorongan dari insinyur tadi sudah cukup. Tapi penghinaan langsung dari sang CEO adalah puncaknya. Bayu melepaskan gagang pelnya. Benda itu jatuh ke lantai dengan suara dentang yang memekakan telinga. Dia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke ruang observasi. Dengan suara yang tenang namun tegas, melintasi hangar yang luas, dia berbicara dalam bahasa Jepang yang telah dipelajarinya dengan susah payah. Saya bisa. Keheningan berubah menjadi keterkejutan. Matsuda menatapnya. Apa katamu? Saya bilang, ulang Bayu, berjalan mendekati jet. Tatapannya tidak goyah dari Tanaka. Aku bisa hidupkan jet mewah ini.
Selama beberapa detik, satu-satunya suara adalah deru samar pemanas hangar. Lalu, tawa meledak. Bukan tawa geli, tapi tawa yang meremehkan dan menghina. Para insinyur menertawakannya. Bahkan Matsuda tersenyum kecut. Dengar itu, Tanaka sama? Ejek salah satu teknisi. Tukang pel kita mau jadi pahlawan. Mungkin dia mau mengepel mesinnya sampai bersih. Kembali bekerja, hardik Tanaka. Meskipun dia sendiri merasa absurditas situasi ini. Dan kau, katanya pada Bayu. Satu kata lagi dan aku akan menelepon imigrasi. Masalahnya bukan di avionik, kata Bayu, mengabaikan ancaman itu. Dia menunjuk ke panel dekat mesin kanan. Masalahnya ada di fuel flow regulator. Diagnostik digital tidak akan menemukannya karena sensornya sendiri yang korslet. Anda harus memeriksanya secara manual. Tawa itu berhenti seketika. Matsuda membeku. Apa yang dikatakan Bayu sangat spesifik. Terlalu spesifik untuk seorang tukang pel. Fuel flow regulator adalah komponen analog yang rumit. Sering diabaikan oleh teknisi modern yang terlalu bergantung pada layar. Bagaimana kau? Matsuda mulai bertanya. Suaranya ragu. Anda membuang waktu. Potong Bayu. Kesepakatan Anda di Osaka akan batal dalam 2 jam. Anda tidak akan sampai di sana jika Anda berdebat dengan saya. Tanaka menatap Bayu. Matanya menyipit. Pria ini, dia tidak terlihat sombong. Dia terlihat yakin. Tanaka telah membangun kerajaannya dengan mengambil risiko pada orang-orang yang tidak terduga. Ini adalah pertaruhan paling gila dalam hidupnya. Matsuda, kata Tanaka. Suaranya sedingin es. Beri dia akses. Matsuda terbelalak. Tanaka sama. Itu tidak mungkin. Dia tidak bersertifikat. Jika dia merusaknya lebih parah, asuransi tidak akan menanggungnya. Jika jet ini tidak terbang dalam 30 menit ke depan, asuransi adalah masalah terkecil kita, bentak Tanaka. Aku kehilangan kesepakatan $500 juta. Lakukan. Tanaka turun dari ruang observasi. Langkahnya cepat. Dia berhenti tepat di depan Bayu. Perbedaan tinggi badan mereka mencolok. Tanaka, dengan setelan Armaninya. Bayu, dengan seragam kebersihan biru pudar. Siapa namamu? Bayu, Tuan. Bayu, jika kau menggores catnya saja, aku akan pastikan kau tidak akan pernah bekerja di Jepang lagi. Tapi jika kau bisa menghidupkannya. Tanaka tidak melanjutkan. Lakukan. Bayu tidak membuang waktu. Dia berjalan ke kotak peralatan, melewati para insinyur yang menatapnya dengan campuran cemooh dan rasa ingin tahu. Tangannya bergerak cepat, memilih kunci pas torsi, multimeter, dan 1 set obeng presisi. Para insinyur terkejut melihat cara dia memegang alat. Dia tidak memegangnya seperti amatir. Dia memegangnya seperti seorang profesional. Matsuda-san, tolong buka panel F14. Perintah Bayu. Matsuda, yang beberapa menit lalu adalah bosnya, kini secara refleks menuruti. Bayu berlutut di bawah mesin. Tangannya yang biasa memegang pel kini bergerak dengan keanggunan seorang ahli bedah. Dia tidak melihat diagram. Dia tidak membutuhkan laptop. Dia bekerja berdasarkan ingatan dan perasaan. Di dalam panel, jaringan kabel dan selang yang rumit terlihat. Bagi mata yang tidak terlatih, itu adalah kekacauan. Bagi Bayu, itu adalah peta yang familiar. Dia menempelkan multimeter ke beberapa titik. Tidak ada daya ke sensor, gumamnya. Dia menelusuri kabel itu kembali ke sumbernya. Sesuai dugaan. Dia menunjuk ke sebuah kotak logam kecil yang tersembunyi di belakang tabung hidrolik. Itu regulatornya. Matsuda-san, saat Anda mencoba menyalakan tadi, apakah ada bau ozon samar? Matsuda berpikir keras. Ya, saya pikir saya menciumnya. Saya pikir itu dari korsleting apu. Bukan, kata Bayu. Itu dari relay yang terbakar di dalam kotak ini. Sistem digital membacanya sebagai kegagalan total. Padahal hanya satu relay seharga 1.000 yen yang hangus. Tanaka memperhatikan setiap gerakan. Dia adalah seorang pebisnis.
Dia bisa membaca orang. Dan orang ini bukanlah tukang pel. Setiap gerakannya efisien. Tidak ada keraguan. "Kenapa kau di sini?" tanya Tanaka. Suaranya lebih lembut sekarang. Tidak bisa menahan rasa penasarannya. "Membersihkan lantai." Bayu tidak mendongak dari pekerjaannya. "Karena ibu saya sakit, Tuan. Dan ijazah teknik penerbangan saya dari Indonesia tidak laku di sini." Jawaban itu menyengat Tanaka. Dia terdiam. Para insinyur lain di belakangnya saling berpandangan. Rasa malu mulai menjalari mereka. Mereka telah menertawakan seorang ahli. "Saya perlu bypass," kata Bayu. "Saya akan menyambungkan daya langsung ke injektor, melewati relay yang rusak. Ini akan menghidupkan mesin, tapi Anda harus mengganti relay itu begitu mendarat di Osaka." "Lakukan," desak Tanaka. Bayu mengambil kabel jumper. Tangannya mantap. Dia menempelkan satu klip ke terminal daya dan mengarahkan ujung lainnya ke kontak injektor. Semuanya mundur. "Matsuda-san, saat saya beri aba-aba, tekan ignition." Bayu mengambil napas dalam-dalam. "Sekarang." Matsuda menekan tombol. Awalnya tidak ada apa-apa. Hanya suara, klik. Jantung Tanaka serasa berhenti berdetak. Para insinyur menahan napas. Lalu, terdengar suara rengekan bernada tinggi saat turbin apu mulai berputar. Beberapa detik kemudian, raungan yang dalam dan memekakan telinga meledak saat mesin jet utama menyala. Api biru menyembur dari exhaust sebelum stabil menjadi deru yang kuat dan sehat. Hayabusa X-10 telah hidup. Hangar itu bergetar. Para insinyur bersorak. Matsuda hampir pingsan karena lega. Tanaka menutup matanya sejenak. Rasa lega yang luar biasa membanjirinya. Dia berhasil. Kesepakatan itu selamat. Dia menoleh ke Bayu, yang sedang berdiri, menyeka minyak dari tangannya dengan lap kotor. Dia masih memakai seragam kebersihannya. Tanaka bergegas menghampirinya, meraih dompetnya. "Luar biasa. Luar biasa, Bayu-san." Dia mengeluarkan setumpuk uang kertas 10.000 yen. "Ini. Ambil." "Tidak. Ini tidak cukup." Dia mengeluarkan buku ceknya. "Sebutkan hargamu." "Berapa?" 1 juta yen? 5 juta. Bayu menatap uang di tangan Tanaka, lalu menatap mata sang CEO. Perlahan, dia menggelengkan kepalanya. "Saya tidak butuh uang Anda, Tuan Tanaka." Tanaka bingung. "Apa? Tentu saja kau butuh. Semua orang butuh uang. Kau bilang ibumu sakit." "Saya butuh uang," kata Bayu. Suaranya tenang di tengah deru mesin. "Tapi saya lebih butuh yang lain." "Anda bilang, jika saya bisa menghidupkannya." "Ya, ya. Katakan apa maumu," desak Tanaka. "Posisi? Kau mau jadi insinyur di sini? Kau mendapatkannya. Gaji 3 kali lipat." "Bukan," kata Bayu. "Aku punya satu syarat." Seluruh hangar kembali terdiam. Hanya deru jet yang terdengar. "Syarat apa?" tanya Tanaka, mulai tidak sabar. Pilotnya memberi isyarat bahwa mereka harus segera berangkat. Bayu berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, dia tidak terlihat seperti tukang pel. Dia terlihat seperti pria yang memegang semua kartu. "Saya mau," kata Bayu. Suaranya bergema. "Anda memanggil semua pekerja Indonesia yang ada di perusahaan Anda ke hangar ini. Sekarang juga." Tanaka terkejut. "Apa? Kenapa? Saya harus pergi." "Panggil mereka," desak Bayu. "Para petugas kebersihan, catering, dan petugas bagasi. Panggil mereka semua. Itu syarat saya." Tanaka ragu-ragu. Ini permintaan gila. Tapi dia menatap mata Bayu dan melihat tekad yang tak tergoyahkan. Pria ini tidak akan membiarkannya pergi sampai syaratnya dipenuhi. "Baik." Tanaka membentak asistennya. "Panggil semua TKI dari shift ini. Suruh mereka ke hangar 7. Cepat." 5 menit kemudian, sekitar 15 pekerja Indonesia, pria dan wanita, masuk ke hangar dengan takut-takut. Mereka mengenakan seragam yang sama dengan Bayu.
Mereka bingung melihat CEO mereka, para insinyur top, dan jet yang menyala. Mereka pikir mereka akan dipecat. Mereka berkumpul di belakang Bayu, memandangnya sebagai pelindung mereka. Mereka sudah di sini, kata Tanaka, melirik jam tangannya. Sekarang apa, Bayu-san? Cepat katakan. Bayu berbalik menghadap rekan-rekannya, lalu kembali menatap Tanaka. Tatapannya tajam. Sekarang, kata Bayu, saya ingin Anda meminta maaf. Wajah Tanaka memerah. Minta maaf? Untuk apa? Untuk cara Anda memperlakukan kami, kata Bayu. Tadi, Anda dan orang-orang Anda menertawakan saya. Anda memanggil saya tukang pel. Anda meremehkan saya karena seragam saya. Anda tidak melihat saya. Anda hanya melihat pekerjaan saya. Para pekerja TKI di belakang Bayu terkesiap. Tidak ada yang pernah berani berbicara seperti ini kepada Tanaka. Ini adalah bunuh diri profesional. Anda tidak hanya menghina saya, lanjut Bayu, suaranya semakin kuat. Anda menghina mereka semua. Anda menghina negara saya. Kami datang ke sini, bekerja keras untuk Anda, membersihkan kotoran Anda, tapi kami tidak pernah mendapat rasa hormat. Saya tidak punya waktu untuk ini, teriak Tanaka. Kalau begitu, matikan mesinnya, kata Bayu dengan tenang, melipat tangannya. Pergilah ke Osaka dengan mobil. Tapi Anda tidak akan mendapatkan kesepakatan Anda. Tanaka berdiri terpaku. Dia dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Harga dirinya sebagai CEO, sebagai orang Jepang terpandang, atau kesepakatan $500 juta yang bergantung pada pria yang baru saja dia hina. Dia melihat ke sekeliling. Para insinyurnya menunduk malu. Mereka tahu Bayu benar. Mereka adalah bagian dari penghinaan itu. Tanaka teringat sesuatu. Dia teringat kakeknya, seorang nelayan miskin dari desa kecil, yang selalu diremehkan oleh para bankir Tokyo. Kakeknya selalu berkata, "Kenta, jangan pernah menilai ikan dari sisiknya. Kau harus melihat daging di dalamnya." Hari ini, dia telah gagal total dalam pelajaran itu. Wajah Tanaka yang marah melembut. Kemarahannya hilang, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang berat. Dia menghela napas panjang, merapikan dasinya. Dia berjalan ke depan, berdiri di depan Bayu dan 15 TKI lainnya. Lalu, dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Kenta Tanaka di depan karyawannya. Dia membungkuk. Bukan bungkukan hormat biasa, tapi dogeza, bungkukan 90 derajat yang paling dalam, dahi hampir menyentuh lantai. Tanda permintaan maaf tertinggi. Gomenasai, bisiknya. Suaranya pecah. Aku minta maaf. Tanaka tetap dalam posisi itu. Keheningan total. Para TKI menatap tidak percaya. Para insinyur Jepang menahan napas. Aku minta maaf, ulang Tanaka. Suaranya lebih keras, kini bergetar. Atas nama diriku sendiri dan perusahaanku. Aku telah meremehkan kalian. Aku telah buta. Ketika Tanaka mengangkat kepalanya, semua orang terkejut. Air mata mengalir di pipi CEO yang terkenal berhati baja itu. Dia tidak menangis karena kesepakatannya. Dia menangis karena rasa malu. Dia menangis karena dia menyadari kesombongannya yang nyaris menghancurkan segalanya. Dia telah direndahkan dan diselamatkan oleh pria yang dia anggap paling rendah. Bayu maju selangkah. Tuan Tanaka, bangunlah. Tanaka berdiri tegak, menyeka air matanya tanpa rasa malu. Permintaan maaf Anda diterima, kata Bayu. Itu syarat pertama saya. Tanaka berkedip. Pertama? Ada lagi? Ya, kata Bayu sambil tersenyum tipis. Syarat kedua saya. Saya ingin Anda membawa saya serta ke Osaka. Saya harus memastikan relay itu diperbaiki dengan benar sebelum Anda terbang kembali. 1 jam kemudian, Hayabusa X-10 melesat di atas awan. Di kabin mewah yang dilapisi kulit, Kenta Tanaka duduk di seberang Bayu. Seragam kebersihan biru itu telah diganti dengan setelan pinjaman dari pilot, yang sedikit kebesaran di bahunya. Mereka tidak membicarakan bisnis.
Tanaka bertanya tentang keluarga Bayu, tentang ibunya, tentang mimpinya di Dirgantara Indonesia. Dia mendengarkan. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar mendengarkan. Bayu-san, kata Tanaka sambil menuangkan teh. Setelah kita mendarat, asisten saya akan mengurus tagihan rumah sakit ibumu. Semuanya. Anggap itu bonus. Bayu menatapnya. Terima kasih, Tuan. Tidak, kata Tanaka. Terima kasih. Kau tidak hanya menyelamatkan kesepakatanku. Kau menyelamatkan kehormatanku. Kesepakatan di Osaka berjalan lancar. Tanaka mendapat mergernya. Tapi berita terbesar di Tanaka Corp hari itu bukanlah tentang uang. Ketika mereka kembali ke Narita keesokan harinya, Matsuda dan seluruh tim insinyur telah menunggu di hangar. Mereka tidak menunggu Tanaka. Mereka menunggu Bayu. Saat Bayu melangkah keluar dari jet, Matsuda membungkuk dalam-dalam. Bayu-san, selamat datang kembali. Peralatan Anda sudah kami siapkan di kantor baru Anda. Bayu menatap Tanaka, yang tersenyum. Kantor apa? Tanya Bayu. Kantormu, tentu saja, kata Tanaka. Matsuda dipromosikan menjadi kepala pengembangan. Aku membutuhkan kepala insinyur baru untuk divisi jet pribadi. Dan aku tidak bisa memikirkan orang yang lebih baik daripada pria yang bisa menghidupkan jet mati dengan mendengarkannya. Bayu Sudrajat tidak pernah lagi memegang pel. Dia menjadi legenda di Tanaka Corp. Tapi dia tidak melupakan rekan-rekannya. Dengan posisinya yang baru, program pertamanya adalah meluncurkan program pelatihan teknis Tanaka Indonesia. Dia mencari bakat-bakat terpendam di antara para pekerja migran, memberi mereka kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka lebih dari sekadar seragam yang mereka kenakan. Hangar 7 berubah. Para insinyur Jepang dan teknisi Indonesia bekerja berdampingan. Dan di pintu masuk hangar, Kenta Tanaka memasang sebuah plakat kuningan sederhana. Plakat itu tidak mencantumkan nama CEO atau nilai perusahaan. Plakat itu hanya bertuliskan satu kalimat. Kutipan dari kepala insinyur barunya. Jangan pernah menilai mesin dari catnya, atau manusia dari seragamnya.